telah diperkenalkan oleh para kakek Sugiono atau Gorosei dalam suatu podcastnya di manga One Piece chapter 1044. Buah iblis yang dimakan oleh Luffy ternyata jenis Mythical Zoan dan nama aslinya adalah Hito Hitonomi model Nika. Pastinya banyak fans merasa kecewa dan merasa telah dibohongi oleh Oda Sensei atas nama buah iblis Gomu Gomu no Mi tersebut, yaitu Mythical Zoan Hito Hitonomi model Nika. Di video kali ini saya akan memuncratkan beberapa teori liar pendapat pribadi dari saya admin rental anime tentang buah iblis Mythical Zoan Hito Hitonomi model Nika yang dikonsumsi oleh Luffy dan juga sejarah terbentuknya buah iblis tersebut, agar dapat mengobati rasa kekecewaan para nakama semuanya. Dan apa hubungannya Hito Hitonomi model Nika dengan sosok sang legenda Joy Boy di masa lalu? Teori liar saya dalam video ini kemungkinan besar juga akan menjawab pertanyaan dari nakama di kolom komentar di video saya sebelumnya dengan akun yang bernama Skylight, yang menyembunyikan dan mengganti nama buahnya kan Gorosei. Pertanyaannya, dari mana Gorosei tahu kalau buah itu bisa mempunyai kekuatan karet dan akhirnya diganti nama jadi Gomu Gomu no Mi? Dan anehnya Luffy percaya aja Hito, terus selalu nyebut Gomu Gomu no kalau mau pakai jurus. Konsep kekuatan Devil Fruit sebenarnya gimana ya, sampai penggunanya aja nggak tahu kekuatan asli dari buah yang dimakan. Oke, sebelum masuk ke dalam video, seperti biasanya saya peringatkan terlebih dahulu, ini merupakan sebuah konten yang mengandung spoiler. Bagi nakama yang tidak ingin terkena spoiler, silahkan saja langsung tutup video ini. Dan juga saya peringatkan, ini merupakan pendapat pribadi dari saya atau teori liar dari saya admin rental anime. Maka tidak ada jaminannya kalau pendapat saya ini benar. Mungkin saja hanya 50% saja yang benar atau mungkin salah semua. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam mega teorinya. Hito Hitonomi model Nika merupakan buah iblis Mythical Zoan yang mengubah usernya menjadi sosok legenda sang dewa matahari yaitu Nika. Hito Hitonomi sudah banyak dikeluarkan oleh Oda Sensei di dunia One Piece, seperti halnya Hito Hitonomi model Daibutsu yang dimakan oleh Sengoku, yaitu perwujudan buah iblis manusia menjadi patung Buddha raksasa emas. Hito Hitonomi biasa dimakan oleh Tony Chopper yang memungkinkan berubah menjadi manusia dan lain sebagainya. Dan juga Hito Hitonomi model Onyudo yang dimakan oleh rubah Onimaru dan menjadikannya menjadi manusia atau Big Mom. Nika mempunyai kelebihan di mana bertubuh layaknya seperti karet dan memiliki pertahanan fisik yang sangat luar biasa. Selain itu, Nika mempunyai stamina yang tidak terbatas. Dan juga Nika mempunyai kebebasan dalam hal menyerang lawannya dengan jenis serangan apapun. Hal ini sudah disinggung pada manga One Piece chapter 1044 sebelumnya oleh para kakek Sugiono atau Gorosei dalam suatu podcastnya. Mythical Zoan adalah salah satu buah iblis yang paling langka di dunia One Piece dan termasuk golongan dari jenis Zoan yang mempunyai sifat dan pemikirannya sendiri. Seakan buah iblis tersebut sudah menentukan siapakah user yang akan menjadi calon majikannya di masa depan. Hal ini sudah dibuktikannya pada manga One Piece chapter 1044 sebelumnya dari podcast para kakek Sugiono atau Gorosei di Marijoice, yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat menemukan buah iblis Hito Hitonomi model Nika selama 800 tahun lamanya. Dan percaya atau tidak, buah iblis tersebut memiliki pemikirannya sendiri dan selalu menjauh dari pemerintah dunia. Pertanyaan yang paling sering sekarang, bagaimanakah sejarah buah iblis Gomu Gomu no Mi mempunyai nama asli yaitu Hito Hitonomi model Nika? Di sini yang membuat saya semakin mengganjal, kenapa buah iblis Hito Hitonomi model Nika bernama belakang Nika, padahal sosok Joy Boy sama halnya dengan Nika. Bagaimana pemerintah dunia mengetahui kekuatan dari Hito Hitonomi model Nika tersebut dan mengubah namanya menjadi Gomu Gomu no Mi? Padahal pemerintah dunia tidak dapat memiliki buah iblis tersebut selama 800 tahun yang lalu sejak zaman Joy Boy. Apakah mungkin saja dahulu kala mereka sudah pernah melawan user Hito Hitonomi model Nika sebelumnya? Dan pertanyaan yang paling mengganjal, di manakah keberadaan buah iblis Gomu Gomu no Mi sebenarnya? Apakah buah iblis Gomu Gomu no Mi tersebut tidak tercipta di dunia One Piece? Semua pertanyaan tersebut dapat kita jawab setelah kita mengetahui siapakah sosok sang legenda Joy Boy di masa lalu. Apakah Joy Boy merupakan user pemakan buah iblis Hito Hitonomi model Nika yang telah berhasil membangkitkannya dalam peperangan di masa lalu? Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah terbentuknya buah iblis Mythical Zoan atau Zoan di dunia One Piece. Buah iblis Zoan dapat terlahir di dunia One Piece melalui dua cara. Yang pertama, melalui pohon buah iblis alam. Buah iblis alami dari pohon buah iblis alam, di mana tidak ada campur tangan manusia dalam pembuatannya. Yang kedua, melalui metode buatan manusia, di mana buah iblis tersebut sengaja diciptakan oleh manusia. Seperti halnya Dr. Vegapunk dan Caesar Claw, yang telah berhasil menciptakan buah iblis sendiri. Tetapi bentuk buah iblis ciptaan manusia dan alami juga berbeda bentuknya.
Buah iblis yang tercipta dari alam mempunyai ukiran batik 3 dimensi, sedangkan buah iblis ciptakan manusia mempunyai bentuk polos dan ada ukiran gambar batik di kulit buahnya. Bisakah saja buah iblis yang dimakan Momonosuke di Archspang Hazard, dan juga buah iblis dari pohon apel yang telah diirigasikan cairan SAD di manga One Piece chapter 738. Menurut saya buah iblis ciptaan manusia juga mempunyai ukiran batik 3 dimensi, layaknya buah iblis alam atau bisa kita sebut buah iblis ciptaan hybrid. Seperti halnya Caesar Claw yang menciptakan Smiley hasil persilangan antara sisa gas H2S yang berbentuk gel dan buah iblis Sarasaranomi model Axolotl atau Salamander, dan terciptalah Smiley. Setelah Smiley meninggal, Smiley mengekstrak jiwa buah iblisnya ke dalam buah yang berada di dekatnya. Maka terciptalah buah iblis terbaru yang terbentuk Salamander yang mempunyai kemampuan tambahan berupa gel. Siapakah Joy Boy sebenarnya? Apakah Joy Boy pemakan buah iblis Hitohitonomi model Nika sebelumnya? Selama ini belum ada fakta yang menjelaskan tentang asal-usul Joy Boy tersebut. Menurut saya, admin rental anime, Joy Boy bukan seorang pemakan dev user, melainkan Joy Boy memang mempunyai kekuatan seperti halnya sebuah karet. Joy Boy sama dengan Nika, dan Nika adalah nama buah iblis Hitohitonomi model Nika. Apakah kalian berpikir kenapa model Nika? Padahal Nika adalah Joy Boy di masa lalu. Tanpa kita sadari semuanya saling terhubung. Menurut saya, yang dimakan Luffy, buah iblis Mythical Zoan Hitohitonomi model Nika adalah Joy Boy atau Nika itu sendiri. Lah, kok bisa? Joy Boy kok jadi buah iblis kan? Tenang-tenang, admin rental anime sudah mempunyai teori liar pribadi atas teori saya tadi. Teori yang pertama, kemungkinan besar Joy Boy merupakan seorang manusia seperti halnya dari ras atau suku Nika. Jika ras atau suku Lunarian yang mempunyai api abadi berasal dari bulan, maka Joy Boy yang mempunyai kemampuan karet berasal dari suku Nika yang berada di matahari. Dan itu sesuai dengan namanya, yaitu Sun God Nika. Apakah kalian mengingat kejadian flashback Arbor King di manga One Piece chapter 1035? Terlihat King menjadi kelinci percobaan ilmuwan dunia. Belum jelas alasan pemerintah dunia melakukan percobaan tersebut terhadap King bertujuan untuk apa. Menurut tanggapan saya, mungkin saja kekuatan dari Arbor atau King akan diteliti dan diekstrak menjadi bahan dasar membuat suatu buah iblis terbaru, yaitu Hitohitonomi model Lunarian. Akan tetapi teori saya tersebut juga belum ada kebenarannya. Dari hal tersebut saya timbul sebuah pemikiran yang sangat liar. Mungkin saja di masa lalu Joy Boy telah kalah melawan 20 aliansi kerajaan atau pemerintah dunia dan dikirim ke sebuah laboratorium. Setelah itu pemerintah dunia melakukan penelitian dan mengambil hasil replika genetika dari Joy Boy tersebut dan ditanamkan ke dalam buah iblis Hitohitonomi model Nika, di mana Nika adalah nama dari Joy Boy tersebut. Di mana hal tersebut mungkin dilakukan oleh Dr. Vegapunk di masa lalu, dan Joy Boy sebelum meninggal, dia menitipkan sebuah tekad kepada Dr. Vegapunk untuk menanamkan semangatnya dalam buah iblis tersebut. Maka buah iblis tersebut dinamakan Hitohitonomi model Nika. Oke, sekarang kita menuju ke teori yang kedua. Saya rasa lebih gila tapi lebih masuk akal daripada teori saya yang pertama tadi. Mungkin saja Dr. Vegapunk telah hidup sejak zaman Void Centauri atau abad kekosongan. Dr. Vegapunk dan para tahanan yang lain ingin sebuah kebebasan dari belenggu pemerintah dunia atau aliansi 20 kerajaan tersebut. Dia ingin hidup bebas seperti halnya kebebasan seorang anak kecil. Dr. Vegapunk menciptakan sebuah wujud buah iblis terbaru hasil karyanya, dan di mana buah iblis tersebut dia tanamkan sebuah sifat yang mengacu pada suatu kebebasan. Jika Caesar Claw memberikan kekuatan atau menyilangkan buah iblis Sarasaranomi model Axolotl atau Salamander dengan gas H2S yang menghasilkan sebuah bentuk Zoan dengan kemampuan terbaru, maka sangat mungkin di masa lalu Dr. Vegapunk menyilangkan buah iblis Mythical Zoan Hitohitonomi model kera dengan paramesia karet, yaitu Gomu Gomu Nomi. Kenapa Hitohitonomi model kera? Dikarenakan kita bisa melihat sifat Luffy sama halnya dengan Shio kera atau seorang anak kecil. Selain itu di One Piece chapter 514, Franky telah menemukan sebuah catatan Dr. Vegapunk dari bekas laboratoriumnya. Diperlihatkan di mana buah iblis Gomu Gomu Nomi atau Hitohitonomi model Nika jika disilangkan dengan roket maka akan terbentuk sebuah makhluk hidup, King Kong Rocket. Maka dari itu saya simpulkan penyilangan Hitohitonomi di masa lalu yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk merupakan penyilangan buah iblis Hitohitonomi model kera dengan buah iblis Gomu Gomu Nomi. Maka terbentuklah suatu makhluk ciptaan Dr. Vegapunk terbaru, yaitu Nika. Di mana arti dari Nika tersebut adalah the power of D, atau dapat disebut sebagai sang kebebasan dewa matahari.
di mana Nika mempunyai kekuatan super layaknya seperti karet dan bertahan yang sangat super dikarenakan mempunyai sifat persilangan genetik antara Metacozoan dengan Paramecia. Setelah Nika terwujud, dia berkelana dan mempunyai seorang teman gajah raksasa yang bernama Yunisa. Lalu dia dijuluki Joy Boy dikarenakan Nika berbentuk seperti anak kecil yang selalu tertawa dan bahagia, seperti halnya G5 Luffy di manga One Piece chapter 1044. Nika atau Joy Boy berkelana di lautan dan membebaskan para tahanan, maka dia dijuluki Sun God Nika. Di samping itu ada seorang yang tidak terima atas kebebasan dari Nika dan ingin membentuk dunianya sendiri, yaitu Im Sama. Im Sama beserta pasukan elitnya yaitu Gorosei telah menyatukan 20 aliansi kerajaan untuk membunuh Nika. Dan di saat peperangan terjadi, mungkin saja Nika atau Joy Boy dibantu oleh bangsa Orcs dan nakamanya yang telah dibebaskannya untuk melawan aliansi 20 kerajaan kuno tersebut. Dari peperangan tersebut mungkin saja yang menyebabkan luka pada wajah para kakek Gorosei atau Sugiono merupakan hasil karya dari Nika saat peperangan tersebut. Dikarenakan bekas luka yang mereka terima seperti tergores pedang dan tertusuk oleh tombak. Saat peperangan tersebut, Nika atau Joy Boy dirasa telah mengungguli atau posisinya di atas pemerintah dunia. Pemerintah dunia atau aliansi 20 kerajaan pun merasa kewalahan melawan Joy Boy atau Nika. Lalu salah satu anggota 20 aliansi kerajaan tersebut memiliki kekuatan Boyblis Kibi no Mi dan menghasut Yunisa untuk berkhianat. Di saat Nika atau Joy Boy sibuk menyerang 20 aliansi kerajaan kuno tersebut, secara tiba-tiba Yunisa dari belakang mengambil sebuah batu laut yang sangat besar. Saking besarnya buah batu tersebut berbentuk seperti pulau, dan kemungkinan pulau tersebut bernama Pulau Zu. Langsung saja menggeprek Joy Boy atau Nika tersebut hingga Joy Boy tenggelam di dasar lautan. Sebelum meninggal, Joy Boy berkomunikasi kepada Yunisa bahwa dia telah menghukumnya berjalan di lautan lepas hingga menemukan sosok dirinya di masa depan. Dan akhirnya Joy Boy atau Sun God Nika meninggal dunia. Dan menurut konsep dari perjalanan buah iblis, jika usernya sudah meninggal, jiwa buah iblis dari Nika tersebut diekstrak ke dalam suatu buah iblis terdekat. Di mana adegan ini sama halnya dengan kematian Smiley One Piece chapter 602. Dan pada akhirnya buah iblis tersebut dinamakan oleh penciptanya adalah Hitohitonomi model Nika. Dan juga di mana di dalamnya sudah mengandung kekuatan Paramecia, Gomu Gomu no Mi atau karet. Jadi ini merupakan salah satu alasan buah iblis Gomu Gomu no Mi tidak bagi di dunia One Piece. Yunisa yang telah sadar akan kesalahannya menjalani hukuman Joy Boy mengarungi lautan luas hingga mendengar benderang kebebasan atau sosok Joy Boy atau Nika kembali di dunia ini. Sambil membawa atau memikul sebuah pulau yang dipakainya untuk menggeprek Joy Boy atau Nika di masa lalu. Sekaligus pulau tersebut merupakan makam dari Joy Boy. Dengan sedih Yunisa berjalan di lautan dan setiap 2 kali sehari mesti menyiramkan air laut ke atas pulau di punggungnya tersebut, bertujuan agar makam Joy Boy tersebut ditumbuhi pohon dan makam Joy Boy agar tetap sejuk dan tidak kekeringan. Pemerintah dunia sudah berusaha mencari buah iblis tersebut, akan tetapi selalu gagal mendapatkannya. Merasa frustasi, maka pemerintah dunia mengganti nama buah iblis tersebut menjadi Gomu Gomu no Mi, agar penggunanya tidak tahu kekuatan sebenarnya dari buah iblis tersebut. Dikarenakan setiap orang yang memakan buah iblis harus berlatih sendiri dan bereksperimen sendiri agar lebih mengetahui kekuatan dari buah iblisnya. Dan hal tersebut ternyata juga dapat dianggap maknyus, dikarenakan selama 800 tahun, buah tersebut tidaklah bangkit dan tidak mengulang kembali kejadian yang mengerikan 800 tahun yang lalu. Dan juga bertujuan agar tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya dari Sun God Nika atau Joy Boy tersebut. Maka dari itu, Yunisa saat di manga One Piece chapter 1043, Luffy memasuki ke-5-nya telah mengaktifkan benderang kebebasan. Sentak Yunisa yakin bahwa suara benderang kebebasan tersebut adalah suara dari temannya yaitu Joy Boy atau Sun God Nika saat melawan 20 kerajaan di masa lalu. Lalu, untuk menjawab pertanyaan dari nakama, yang dikarenakan buah iblis Hitohitonomi model Nika adalah jiwa sosok Joy Boy di masa lalu, dan di mana pemerintah dunia termasuk para Gorosei dan Im Sama sudah pernah melawan Joy Boy di mode kebangkitannya, kekuatannya atau awakening tersebut, sehingga mereka takut kejadian tersebut akan terulang kembali, dan mengganti nama aslinya buah iblis tersebut menjadi Gomu Gomu no Mi. Pripun masih? Masuk akal toh? Silahkan saja tuliskan di kolom komentar. Mungkin saja hanya itu yang dapat saya bagikan tentang sejarah dari Hitohitonomi model Nika. Mungkin teori saya terdengar sangat liar, akan tetapi coba nakama pikirkan, apa yang dapat membunuh Joy Boy atau Nika selain geprekan oleh sebuah pulau dan menjadikannya tenggelam di dasar lautan, di mana kekuatan Nika sangat overpower dan tidak memiliki batas kekuatan. Dapat meniru segala jenis yang diinginkan dan juga bertahannya sangatlah overdosis. Untuk teori awakening kemungkinan saya akan membahasnya di lain video saja. Jika nakama semuanya suka dengan video ini dan ingin berlangganan dengan channel saya, silahkan saja tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng kalian.
agar kalian selalu mengetahui update terbaru dari saya. Oke Nakama, terima kasih telah menonton video saya dan see you next time. Bye.